Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel kesayangan kita semua, Faiz Official Pinjol. Apa kabar saudara-saudaraku semua? Apakah kalian sehat-sehat selalu? Saya doakan semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dilimpahkan rizkinya dan selalu diberi nikmat sehat. Amin amin ya robbal alamin. Nah, bagaimana saudara-saudaraku semua? Apakah kalian masih terlilit pinjol? Masih ditelepon-telepon oleh pihak DC pinjol, bahkan didatangi oleh DC pinjol. Di sini saya pengen memberikan 3 tips ya atau 3 cara agar kalian itu tidak ditelepon dan tidak ditelepon lagi dan juga tidak didatangi oleh DC pinjol ya. Namun sebelumnya, alangkah baiknya buat teman-teman yang baru saja bergabung dengan channel ini atau baru saja menemukan channel ini, pastikan kalian sudah support saya dengan cara subscribe channel ini agar kalian itu tidak ketinggalan informasi seputar pinjol tentunya di channel ini ya. Dan juga jangan lupa untuk menyimak videonya sampai selesai agar kalian itu paham dan tidak gagal paham, karena banyak kasus seperti ini teman-teman. Saya jelaskan itu panjang lebar, ternyata dia nonton di awal aja nggak sampai akhir, akhirnya gagal paham. Makanya saya harapkan teman-temanku menyimak dan juga betul-betul menerapkan hal ini ya teman-temanku ya. Jadi 3 tips ini tidak murni nantinya akan bekerja secara maksimal kalau kalian tidak menyimak sampai habis ya teman-teman. Memang hanya ini caranya kalau misalkan kalian itu tidak ingin selalu diteror, ditelepon oleh pihak DC maupun didatangi ya teman-temanku. Simak sampai habis ya. Yang pertama teman-teman, cara yang pertama itu hubungi pihak pinjol yang kalian tempati minjam ya. Tentunya kalian itu harus menghubunginya. Langkah awal itu dilakukan segera hubungi pihak pinjol ya. Hindari pengabaian masalah tersebut dan jelaskan secara jujur. Kalian harus jelaskan secara jujur apa permasalahannya sehingga kalian itu belum mampu membayar hutang pinjol kalian. Jadi kalian jelaskan ke pihak pinjolnya melalui mungkin admin mereka ya. Biasanya kalau kita nelpon itu lewat adminnya ya. Kalian jelaskan aja kesulitan keuangan kalian ya, biar pokoknya di sini kalian itu harus saling terbuka lah, jangan ada yang ditutup-tutupi ya teman-teman. Jadi biar enak kalian itu bisa mencari solusi bersama, jadi dari pihak pihak pinjolnya juga nggak merasa dirugikan, kalian juga tidak merasa diberatkan. Jadi kalian cari solusi di situ ya teman-teman, kalian telepon ya. Seperti itu teman-teman ya. Kali ibaratnya gini loh, kita kan punya hutang nih ya, kita punya hutang pada pihak pinjol ya teman-teman. Gimana enaknya biar kita ini dapat keringanan dari pihak pinjol teman-teman ya. Jadi saya tekankan di sini, saya tidak sedang di-endorse, tapi kita sedang mencari jalan keluar dari permasalahan kita ya. Biar gimana pun namanya hutang itu wajib dibayar, tapi kalau memang saat ini belum ada ya, bisa nanti. Makanya kita cari solusi atau jalan keluarnya. Karena permasalahan di lapangan itu adalah faktanya, teman-teman ketika galbay pinjol itu nggak mau diteror dan juga nggak mau didatangin oleh DC lapangan. Seperti itu ya teman-teman ya. Itu langkah awal. Nah, yang kedua, kalau kalian sudah melakukan hal ini, kalian sudah nelpon ke pihak pinjolnya, kalian sudah ceritakan permasalahan keuangan, sudah mencari solusi bersama. Langkah keduanya, kalian blokir semua telepon yang kalian tidak kenal ya, yang masuk ke handphone kalian, kalian blokir ya teman-teman. Karena apa? Karena di awal kita sudah jelaskan ke permasalahan kita kepada pihak pinjolnya, bahwasanya misal contoh seperti ini. Contohnya kalau kita nelpon ya, misalkan seperti ini kita bilang, saya mohon maaf karena belum bisa membayar hutang saya saat ini karena ada permasalahan keuangan. Misalkan kalian jelaskan detailnya seperti apa, nanti insya Allah kalau misalkan saya ada uang saya akan bayar, misalkan seperti itu ya. Mungkin kalian tanya-tanya nego-nego apa di situ, terserah kalian ya. Jadi seperti itu kurang lebihnya teman-teman ya.
Jadi setelah itu kalian blokir semua telepon-telepon yang tidak dikenal yang ada masuk, ya. Apa gunanya? Biar kalian itu tidak lagi dan lagi apa namanya, ditelepon-telepon terus ya teman-teman. Karena gini teman-teman, ketika kita galbay di suatu aplikasi pinjol, ya biasanya bukan hanya dari pihak pinjol yang kita tempatin minjem yang nelpon kita, ya. Biasanya data kita itu dibagikan ke pinjol-pinjol ilegal. Misalkan kita ngambil uh, pinjol legal ya, nanti data kita tuh pasti ada di pinjol ilegal. Karena mereka ini mohon maaf ya ada saling keterkaitan ya. Karena pinjol ilegal ini cikal bakal nanti ke pinjol legal. Ya kalau mereka banyak ketahuan, banyak diblokir nanti minta izin ke OJK untuk menjadi pinjol legal seperti itu di awalnya teman-teman ya. Nah, yang berikutnya yang ketiga, ya kalian itu negosiasi ulang ya teman-teman ya. Nasabah dapat mencoba, ini saya ambil dari laman yang bisa dipercaya ya. Mencoba untuk melakukan negosiasi ulang, nasabah bisa meminta pengurangan jumlah pinjaman. Ya, kalian bisa minta pengurangan jumlah pinjaman atau apa namanya ini keringanan ya. Seperti keringanan bunga dan denda ya, seperti itu teman-teman. Mohon maaf, saya memang lagi kurang fit ya teman-teman, karena ya banyak kegiatan ya, baik itu berkebun ya teman-teman. Jadi mohon maaf. Jadi kita lanjut. Kalian minta penurunan bunga ataupun berdiskusi untuk mencapai kesepakatan yang adil. Intinya kesepakatan yang adil itu seperti ini teman-teman, poinnya. Atau artinya seperti ini. Kesepakatan yang adil itu tidak terlalu memberatkan ke diri kita si peminjam dan juga tidak merugikan ke pihak pemberi pinjaman. Misal kalian itu meminta keringanan penghapusan bunga ataupun denda, ya. Mungkin di situ ada dari pihak pemberi pinjaman itu mungkin ada nanti hitung-hitungannya ya teman-teman. Ya mungkin dia hitung daripada saya nggak dibayar sama sekali, mending saya apa namanya, hapuskan dendanya. Jadi mereka masih dapat uangnya kembali, tidak rugi, dan kalian juga tidak terlalu berat. Seperti itu teman-teman. Jadi kalian kalau misalkan tidak mau diganggu oleh DC-DC pinjol, ya teman-teman, itulah tadi caranya. Ya, yang pertama kita tunjukkan etikat baik kita, ya teman-teman. Itu kan suatu apa namanya, etikat baik ya, karena kita menelpon pihak pinjolnya dan menjelaskan permasalahan kita seperti apa, ya. Mungkin permasalahan keuangan, ya. Dan juga kalau sudah seperti itu, kalian blokir apa namanya, telepon-telepon yang tidak dikenal yang masuk. Ya selanjutnya yang ketiga, kalian negosiasi ulang ya teman-teman ya. Itu step by stepnya ya. Apakah itu dijamin bang? Mohon maaf ya teman-teman. Apakah itu dijamin bang? Tidak lagi apa namanya, tidak lagi didatangin oleh DC pinjol atau ditelepon-telepon. Insya Allah tidak lagi se ekstrim yang di awal-awal teman-teman. Karena apa? Karena di situ kan di awal kalian sudah punya etikat baik, dan juga jelaskan di awal-awal itu, bilang kepada pihak pinjolnya nggak usah terus-terusan datang ya teman-teman. Dan memang itu apa namanya ya, kalau menurut saya ditelepon diingatkan tentang hutang kita itu hal yang wajar ya. Hal yang wajar. Yang tidak wajar itu ketika mereka menggunakan, mohon maaf ya, terkadang memang ada oknum-oknum DC pinjol yang memang bahasanya itu memang kurang mengenakan, dan juga mohon maaf, mereka banyak mencaci maki dari nasabah, padahal sudah jelas aturan-aturan daripada OJK itu khususnya untuk pinjol ya, itu tidak boleh melakukan hal-hal tersebut ya, baik itu apa namanya, memaki ataupun menyakiti secara fisik teman-teman. Itu tidak diperbolehkan. Apabila pihak DC-DC pinjol apa ketahuan seperti itu, maka izin daripada mereka itu akan dicabut. Bahkan itu akan berdampak ke pinjolnya ya. Jadi itulah tadi teman-temannya step by stepnya.
ketika kita pengen tidak diganggu oleh debt collector lagi, ya. Yang jelas dari langkah awal kita terapkan langkah kedua dan juga langkah ketiga. Jangan langsung loncat langkah kedua, teman-teman. Langsung di apa namanya? Diblokir-blokir aja, seperti itu jangan. Kita tunjukkan dulu etiket baik kita kepada pihak pinjolnya, baru setelah itu, setelah oke, kalian sudah clear sama pihak pinjolnya, baru kalian blokir kalau ada yang masuk. Baru nanti kalau misalkan lagi nego ulang lah lagi sama apa namanya pinjolnya ya. Semoga video ini bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat saya, Faiz Official Pinjol. Sampai jumpa di video-video berikutnya.